match day ke-9. Tentu buat kalian para survivors ini agak aneh ya pesawatnya. Dari tadi pesawatnya ini kenapa? Ada apa? Kenapa pesawatnya dari tadi agak begini ya kan? Tapi kita lihat kali ini udah terjadi pertempuran di area Mod House. Kenapa itu ramai sekali? Ada GPX, ada Kings dan juga ada Leon Tabor yang sudah siap untuk mengarah ke arah Mod House di mana itu Blue Zone. Namun sayang sekali GPX yang tadi baru dapetin Buya harus kehilangan satu anggota pemainnya nih Azuri. Ya bener ya, ini satu orang kehilangan tentu sangat berpengaruh, apalagi ini area Blue Zone ya. Sama pun tim yang berjumpa, yaitu Kings, dan bahkan Actindernya harus terpulangkan atau dijatuhkan kali ini. Diculik 2 pun eliminasi pertama bagi teman-teman Kings, dan tentunya udah mengusir teman-teman dari tim GPX yang udah terlampau berani menghuni daerah rumah di tengah pulau, dan tentunya menjadi keuntungan bagi teman Kings. Dan bahkan di sisi lain Mr. Home berhasil mendapatkan Justin. Oke, Mr. Home berhasil mendapatkan Justin, tapi IOG pun kali ini berhadapan dengan si Landa kuning lagi dan lagi yang berhasil ditumbangkan 2 player. Namun kita lihat juga dari XZ ya, masih coba untuk menahan pergerakannya dan gak mau untuk terlalu terbuka posisinya. Sorry, Zxia maaf ya. Biar aman ya, biar enak juga. Zxia. Tapi si Onyx ini kan gue jarang nemuin Onyx itu perang di early. Tapi kali ini kayaknya peperangan di early dari Onyx itu emang kayak menjadi bahaya buat dia. Terbukti si Wizanya udah ke pick up, dan si Zitsi ya lagi dan lagi ini menjadi orang yang bertahan, yang menunggu dan yang menghambat pergerakan tim lain untuk teman-teman yang masuk ke daerah Mountain Villa. Karena kalau di Purgatory, rumah dari Onyx ini sendiri itu adalah Mountain Villa, Gold Coast dan juga Quarry. Jadi dia bakal langsung transit ke sana. Tetapi di sisi lain juga bahkan si Kasih ini kayaknya udah udah bener-bener semangat, sehingga si Bule pun barusan aja merasakan skeweran damage yang cukup besar karanya, sehingga si Bule pun harus memikirkan lagi, wah gue harus gimana nih. Gue kalau maksa ini karena rumah 7 ini berbahaya. Jadi si Bulenya ini memutuskan untuk bergerak masuk ke arah garasi agar tidak terkena hit. Tapi dan bahkan juga kayaknya ini ada O'Connor yang bakal menghidupkan kembali ya kan. Iya, tapi tahan dulu Azuri, kita lihat kali ini O'Connor coba untuk mencari peluang untuk menghidupkan teman-temannya kembali menggunakan vehicle. Cari aman aja dulu nih ya dari O'Connor, karena dari RRQ ini lagi benar-benar harus keluar dari zona degradasi. Makanya itu mereka benar-benar butuh banyak poin. Sebaliknya, gue melihat teman-teman dari Onyx Olympus ada sedikit penurunan performa yang terjadi di hari ini ya. Yang gue rasa ini akan sedikit menyulitkan untuk Onyx Olympus dari segi klasmen, dan harus banget buat lebih ngejar lagi nih, karena jangan sampai untuk jangan sampai kekejar sama tim-tim lain. Nah, bahkan kita lihat tadi Aura Ignite semakin baik performa, tapi kita standing ground kedua di mana Island of Gods mengumpulkan 34 poin. Wah, ini gila sih. Kalau lu misalnya lihat Island of Gods dari round pertama sama round kedua, dia kayaknya kurang lebih udah 60 poinan deh. Udah 60 poin, GPX juga 31 poin, First Rider Eclipse 29 poin. Tapi tahan dulu, di Vito di sana kenapa terjatuh seorang diri, menyisakan Wing saja yang harus coba untuk pergi menggunakan vehicle-nya, coba untuk membangunkan si gua rasa, karena ini masih menit-menit awal. Sayang kalau misalnya 3 temennya gak dibangunin. Ya ini gua bahkan ngerinya dari GPX itu kayak terkena mitos dari yang udah ada gitu. Kayak habis Buya terbit Latus, ini yang gua ngeri karena dia sendirian aja. Bahkan riskannya dia pakai vehicle yang vehicle tersebut bisa diledakkan. Tapi juga bahkan di sisi lain kali ini, oh my god, sudah ada kanan. Tapi cerdiknya dari si Joan, dia menghidupkan skill Corona, dan ini artinya masih bisa bertahan walaupun agak sedikit mendelay untuk terbunuh. Baru aja dihidupkan si Arab dengan si Joan, nggak lama dihidupkan langsung di pick off lagi. Iya, karena emang dari posisinya juga udah cukup terjepit dengan adanya 4 player dari tim Kings ya. 4 poin eliminasi sudah diamankan. Dan itu ada usaha yang cukup baik juga, di mana dia coba aktifin Chrono ketika ada hand kanan, tapi ya balik lagi seperti yang gue bilang, dengan posisi yang cukup terkepung, tersandwich, itu akan sedikit sulit untuk menghadapi teman-teman dari tim Kings, apalagi di posisi yang agak sulit seperti tadi ya, ada di satu patahan yang tidak terlalu curam, tapi ya agak sedikit untuk diatasi. Nah, kita move lagi ke arah POV dari teman-teman The Pillars OP yang sudah membuka suara tembakan. Namun di sisi lain ternyata O'Connor juga berhasil dijatuhkan oleh seorang Lozi, Tang City. Kali ini coba untuk masuk ke area pertahanan dari The Pillars OP. Namun kita lihat Predator di round kedua ada seorang Axe Choi dengan 7 kill dan total damage-nya 1719 Azuri. Wih, 7 kill udah banyak banget loh dari Tang City. Dan bahkan sekarang juga Tang City udah koleksi 2 kill yang baru nih, menukarkan koinnya dengan
bisa gue tebak itu adalah Gluol. Tapi di tukarnya Gluol malah si bule yang keculik. Ini artinya waduh sulit banget ya untuk nembak. Aduh, critical sakit banget 428 loh. Wow, Siris ini kayak 2 kali one shoot ya. Yang pertama korbannya itu adalah Devito, dan kali ini korban keduanya itu adalah teman-teman dari The Pillars OP. Dan bahkan masuknya mereka kali ini dari posisi Tang City, dari kacamata gua ini cukup aman. Kalau dia punya yang namanya koin, dia bisa menghidupkan si bule. Tepat banget penempatannya, dia menunggu di area vending machine, di mana tempat ini orang-orang pasti pengen masuk dan menghidupkan kembali. Tetapi sayangnya Bapak Jamsud kita harus ditahan dan harus diberikan pressure yang cukup berlebih karanya. Yes, dan juga betul sekali. Tabornya udah bakal menggerus lagi, dikejar begitu aja, tetapi Bapak Jamsud kita tidak punya yang namanya medkit dan sulit. Tetap, my god, itu Jafra dan Mei terkena danger zone, Bu. Sulit banget ya, kok bisa. Tapi gue balik lagi kepada Bapak Jamsud kita yang kayaknya emang sulah, oh my god. Yes, dan RRQ ini berhasil dipulangkan di posisi ke-12 Azuri. Sayang banget penggunaan M79-nya itu memakan damage ke dirinya sendiri sehingga dia harus tereliminasi. Gua tadi sempat kayak kaget gitu dari teman-teman Al-Nafgat ketika dia bergerak malah kena danger. Ternyata danger itu bukanlah mitos, Bu. Danger bener-bener bahaya dan bener-bener fakta. Korbannya adalah Japro sama si Bang dari Al-Nafgat. Iya, benar. Jadi danger zone itu tidak bisa dianggap mitos. Dan kita lihat kali ini dari Island of God sendiri yang masih lengkap berempat, walaupun tadi hampir di ratakan danger zone ya. Ingin melakukan satu upaya rotasi tentunya karena mereka ada di pinggiran circle dan mereka mau coba bermain aman lagi atau mereka mau cari poin kill yang banyak. Tapi bisa gue akuin Island of God bermain dengan sangat luar biasa hari ini. Poin yang mereka kumpulkan itu tidak sedikit, benar-benar banyak. Round demi round ini benar-benar ditampung habis-habisan sama Island of Gods. Tapi dari Onyx Olympus kali ini yang sudah lengkap lagi berempat akan coba untuk melakukan satu upaya rotasi mencari checkpoint selanjutnya yang lebih aman lagi. Kira-kira bakal ada di mana karena mereka ada di luar zona kali ini. Tidak boleh terlalu terlambat, zonanya jangan terlalu lama ditelan, membuang resource yang mereka miliki itu sayang banget. Tapi dari Aura Ignite sendiri coba untuk memilih compound yang akan menjadi persinggahan mereka, walaupun sebenarnya menurut gua compound ini agak sedikit riskan aja sih. Mungkin kalau buat looting gak masalah, tapi kalau kita berkaca lihat zonanya ini pasti bakalan ngerusuknya ke arah mereka gitu. Kemungkinan bakal melucut ke arahnya, tapi gak nutup kemungkinan juga area ini bakal aman. Beda halnya ketika ada tim yang memaksa untuk masuk, contoh saja ini Onyx turun di sini, tentunya ini pasti bakal berbahaya. Cerdiknya si Onyx itu dia kayak nggak mau mengambil keputusan yang sangat beresiko bagi timnya, sehingga dia agak sedikit menggeser ke posisi bawah. Rumah bawah yang kalau gue lihat rumah ini tuh gampang terkena dari mana aja, apalagi di atasnya itu rumah batu. Tim Eko pun udah stay along, berbeda dengan GPX yang mana GPX kalau kita lihat dari POV minimap itu dia udah terhimpit dan bahkan langsung dieliminasi sama Silo. IOG ternyata berhasil untuk menutup perjalanan dari GPX di posisi ke-11. Habis buyah terbitlah ke-11. Aduh, sedih banget ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah untuk GPX, masih ada 3 round selanjutnya. Kita lihat kali ini di daerah Brasilia. Terbilang cukup padat ya dengan tim-tim besar yang menyinggahinya, itu ada Eco Sports, ada Onyx Olympus dan juga Aura Ignite. Yang gue rasa di sini 3 tim ini karena mereka ada di area yang cukup aman, so mereka gak akan melakukan pergerakan yang terlalu ceroboh. Mereka bakal saling nunggu aja. Ya karena mereka masih aman, buat apa mereka ngelakuin pergerakan yang memancing musuh atau sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Kita lihat dari Kiba pun bersama teman-temannya hanya cukup untuk memantau saja, tidak membuka tembakan sama sekali. Melihat ada musuh pun ya udah, mereka nggak mau ambil resiko yang cukup tinggi, di mana hari ini Eco Sport benar-benar harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin kalau nggak mau tertinggal lebih jauh lagi dari EVOS Divine. Ya betul banget, selisih poin dari EVOS dan juga Eko itu sekitar 79. Yep. 79, jadi tentunya si Eko mau nggak mau seenggaknya dia bisa ngumpulin poin sebanyak EVOS yang kemarin malam. Itu pun kalau dia tidak mengalami kesulitan. Dan nyatanya terjadi di 2 round pertama dia finish di hashtag ke-6. Jadi perolehan poin juga semakin kecil untuk teman-teman Eko. Jadi mereka juga dipaksa untuk tryhard banget. Damn, zonanya ada di area Eko dan juga Force Raiders. Bahkan Onyx yang tadinya lebih mengalah dari Aura, dia dapatin zona selanjutnya. Di sini posisi Aura itu emang kayak bener-bener disulitkan. Cepat
atau lambatnya zona aman pasti bakalan menyusut. Dia harus memikirkan semuanya dengan matang, ingin masuk lewat sisi belah mana. Dari kiri ketika dia menggunakan vehicle, otomatis bakal ada sekitar 3 tim yang bakal nge-secure ke arahnya. Onyx, Eko, dan juga Rebellion Tabor tentunya gak bakal tinggal diam. Beda halnya masuk ke sisi sebelah kanan, itu ada Iron of God juga yang udah diberikan pressure sama tim Galaxio. Jadi dia masih bisa ikut join third party atau bahkan masuk leluasa lewat rumah Tayo dan mengamankan posisi yang aman. Tapi kayaknya Aura bakalan langsung ikut fight aja nih, tidak mau menyanyiakannya gitu. Oke, kita lihat kali ini dari Island of Gas harus merasakan panasnya peluru yang diberikan oleh teman-teman dari Galaxio. Peluru demi peluru di posisi yang kurang enak gue rasa terhadap Island of Gas kali ini harus diterima tidak dengan senang hati tentunya, karena di bawah juga ada Aura Ignite yang siap untuk mensandwich pergerakan dari teman-teman Island of Gas yang sudah mulai terkurung. Hati-hati Jafra kali ini udah terjatuh lock tersisa seorang diri, tidak bisa berbuat banyak. Tembakan dari atas sama bawah nggak bisa dihindari tentunya dari Galaxio. Skylar pun sudah mulai dilemparkan ke arah dari Island of Gas yang akhirnya berhasil ditumbangkan di posisi ke-10. Namun tidak sampai di sana. Aura Ignite yang kita lagi bahas dari awal, dimana mereka lagi naik-naiknya hari ini, tapi ternyata kali ini mereka harus berdiam diri dengan satu player yang tersisa itu seorang Guns. Tapi kita lihat juga Pio sebenarnya aduh hampir aja kan, baru juga mau bilang Pio tuh mau diselamatin tapi susah karena terlalu overbuild. Tapi 56 critical damage yang masuk, 565 sorry maksud gue, berhasil menjatuhkan salah satu player dari tim Galaxio yang mana mereka udah terhimpit oleh zona. Sebenarnya kalau kita ngomongin posisi dari Aura Ignite mungkin agak sedikit ketinggalan dari Galaxio, tapi sebenarnya Galaxio juga nggak begitu enak karena di depannya juga udah ada tim lain yang siap untuk menyambut mereka. Tapi hati-hati, kita juga di Tang City kali ini bilang sudah boleh respon menyusul, boleh apakah masih bisa diselamatkan? Gue rasa sangat sulit. Ada First Rider Lozi dan juga King Esport yang siap untuk datang, namun kita lihat pun dari seorang Raf berhasil dijatuhkan oleh seorang Darko yang tersisa 5 HP saja. Namun sayang sekali Aura Ignite pun harus puas di posisi ke-9. Kali ini tersisa 8 tim aja, yang mana kita lihat dari First Riders nggak mau ketinggalan poin, di mana di round sebelumnya mereka lagi cukup tertinggal. Namun kita lihat dari kali ini dari seorang King Strawhead sudah coba untuk menduduki satu posisi yang menurut gue udah cukup enak harusnya. Tinggal melakukan spam tembakan aja ke arah depan, masih belum connect. Oh sakit banget, mengikis habis HP yang dimiliki oleh teman-teman dari Tang City. Nggak bisa berbuat banyak, jarak yang cukup jauh, namun sayang sekali teman-teman dari Tang City nggak bisa berbuat banyak karena di sebelah kiri mereka ada First Riders Azuri. Ya nggak cuma Force Raiders, bahkan juga The Pillars OP tadi sempat join to fight dan memberikan damage. Sulit pengen masuk karena tim dari Force Raiders atau bahkan juga Kings ini mereka sama-sama perlu banget yang namanya peneliminasi. Jadi tim dari Tang City mau nggak mau dia harus menumbangkan satu, dan emang benar ternyata The Pillars OP harus rata di tangan tim Galaxio. Kayaknya Galaxio galak banget pada malam hari ini sehingga tidak memberikan sedikit pun celah untuk orang yang ada di depannya. Dan Darkol juga harus di pick off begitu aja dari Force Raiders. Sulit pengen masuk, tapi kali ini kayaknya keuntungan bagi teman-teman dari Kings karena dia ada di zona yang aman. Gak cuma aman, tapi juga Rebellion Tabornya udah siap melakukan distraksi agar mereka mengamankan zona dulu. Berbeda dengan tim Kings yang masih bertahan. Sudah Dakar bakal coba untuk diberikan ke depan, malah Force Raiders Eko bisa pun tumbang di peringkat ke-7. Kali ini Strawhead, bapak kapten kita, harus terjatuh. Duel yang masih ada tidak digunakan oleh Limzi, malah dipaksa untuk bertahan juga karena lebih lepatnya dari Tang City masih hidup sejauh ini dulu ya. Oke, kita juga ada seorang Kucai berhasil menemukan Amerta, namun di zona yang cukup terbuka kali ini semua tim perlu banget untuk menahan resource yang mereka miliki, yaitu dari segi global ya, karena keputusan yang bijak tentunya harus benar-benar dipegang teguh sama tim-tim yang tersisa 5 tim ini. Namun sayang sekali Tang City pun tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Hati-hati, ada pelemparan granat yang dibalaskan juga. Namun secara posisi kurang enak teman-teman dari Galaxio berada di area lower ground. Dan kita lihat dari Eko Esport masih belum mengoleksi poin eliminasi, akan tiba untuk ngerecokin pertempuran yang ada. Onyx Olympus kini dalam bahaya. Kita lihat masih belum ada titik terang untuk Onyx Olympus, namun Kojanya pun terlalu depan berhasil dijatuhkan begitu saja. Onyx Olympus harus puas
di posisi kelima. Tapi kita lihat dari Eko Esport pun di sini masih belum bisa untuk mendapatkan titik terangnya. Hati-hati, kita lihat dari seorang Dus masih hidup, tapi langsung dikomit begitu saja. Dusnya tidak bisa dijatuhkan begitu saja, tidak semudah itu Ferguson. Dus masih berdiri dengan tegang. Randy, kita lihat Matt juga berhasil dijatuhkan satu persatu oleh seorang Dus. 3 player dari Eko pun harus dijatuhkan terlebih dahulu. Tersisa seorang Dus saja yang masih belum bisa untuk merevive teman-temannya. Galaxio masih ada 2 orang dan coba untuk merevive lagi, tapi baru juga itu ada granat dari Dus yang langsung meluncur menjatuhkan lagi dan lagi, dan Eko Esport berhenti di posisi ketiga. Namun Rebellion tampil di sini dan tampil untuk mimpi untuk Galaxio, dan itu dia Buya untuk Rebellion Saber. Wow.